Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. New normal ini adalah istilah di bidang bisnis dan perekonomian ketika berupaya bangkit dari keterpurukan resesi di bidang ekonomi. Nah, sekarang juga situasinya hampir mirip ketika lumpuh perekonomian kita, COVID masih berkeliaran, vaksin belum ditemukan, praktis tidak bekerja, semua orang mengeluh butuh bantuan. Nah, saatnya kita melakukan penerapan new normal. Ada syarat ketika mau menerapkan new normal. Pertama adalah secara sistem pelayanan kesehatan, kami perawat juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan terhadap COVID ini. Artinya kita sudah mampu mengendalikan penyebaran COVID ini. Kita mampu melakukan surveillance, memeriksa, menguji virusnya bagaimana, kemudian mengisolasi, mengkarantina, sampai akhirnya memperhatikan kelompok-kelompok khusus yang rentan COVID. Kalau itu sudah dapat dilakukan dengan baik, ini terbukti dengan kurva kasus COVID yang landai turun. Betul. Tapi sekarang kita masih naik lah. Betul. Artinya dengan catatan sistem pelayanan kesehatan kita menanggulangi COVID belum terkendali. Yang kedua adalah persoalan pengetahuan masyarakat. Ketika pengetahuan kurang bagus, maka persepsi atau keyakinan masyarakat juga tetap salah. Kita masih melihat mall masih ramai, jaga jarak tidak dilakukan, masker juga tidak dipakai, kebiasaan cuci tangan belum siap. Artinya new normal ini belum diterapkan oleh masyarakat. Perlu edukasi yang yakin dari gugus tugas COVID sampai bisa ke tingkat RT RW, bagaimana mereka membangun protokol dirinya sendiri untuk melawan COVID. Kalau kita sih berharap semua ini menjadi tanggung jawab
bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi person to person. Kalau hari ini kita lihat banyak yang akhirnya tumpang tindih baik dari kebijakan segalanya, sehingga nggak berjalan apa yang kita harapkan. Kita berharap jauh lebih besar karantina, tapi tidak terjadi. Dengan PSBB ini harap ikhtiar kita agar bagaimana virus ini bisa ditekan. Sekalipun tidak maksimal, tapi berdampak positif gitu ya. Artinya berdampak positif, si virus ini bisa kita tekan walaupun nggak maksimal. Nah, dengan new normal ini bukan berarti semuanya dibebaskan. Tapi kan kita masuk ke ranah yang baru. Kita berharap pemerintah memberi contoh, memberi fasilitas, masyarakat teredukasi. Buat kita yang ada di lapangan merasa selama fasilitas terpenuhi, akses dipermudah, saya kira masyarakat akan bisa ikut larut dengan gaya hidup yang baru. Tapi kalau misalnya di sisi lain masyarakat disuruh stay at home misalnya, jaga jarak, tapi di sisi lain contohnya tidak seperti itu, ini juga jadi bertolak belakang gitu, akhirnya menjadi pemberontakan di masyarakat gitu. Jadi dengan kata lain, new normal ini harus diterapkan dulu di pemerintah. Di pemerintah.